Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada isu yang hari ini saya kira sangat cukup mengganggu cukup mengganggu persoalan pencarian keadilan bagi mereka yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana. Berangkat dari azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, bahwa semua orang itu harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya teringat kata-kata guru saya, Profesor Min Rukmini, yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menjamin dirinya untuk tidak melakukan kejahatan, tapi tidak seorang pun dapat menjamin dirinya untuk tidak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, karena penetapan tersangka itu berkaitan dengan kewenangan. Jangan kita berpikir semua orang yang ada di dalam penjara itu sudah pasti salah, walaupun mungkin mayoritas adalah orang-orang bersalah. Karena bisa saja ini ada terjadi orang kekeliruan di dalam penetapan tersangka, kemudian kekeliruan dalam penghukuman. Ya, karena yang menghukum ini adalah manusia, walaupun katanya hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi, tapi dia bukan Tuhan. Oleh karena itu, kekeliruan-kekeliruan seperti itu tetap ada. Sudah banyak contoh kasus Sengkon dan Karta, kemudian kasus Rian dari Jombang. Itu kasus-kasus kekeliruan dalam proses peradilan itu sangat mungkin terjadi. Nah, jadi makanya sebenarnya sistem peradilan pidana itu kan merampas hak azazi orang. Karena dia merampas hak azazi orang, maka memang harus dilakukan secara hati-hati. Dan dilakukan dalam kerangka due process of law. Jangan sampai penegakan hukum itu justru dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Nah, hari ini pra-peradilan itu sudah diperluas dari yang semula ada di dalam pasal 77 KUHP, hari ini ditambah ada lagi 3 kewenangan. Selain memeriksa sah atau tidak sahnya penangkapan, memeriksa sah atau tidak sahnya penahanan, memeriksa sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan, memeriksa sah atau tidak sahnya penghentian penuntutan, kemudian memeriksa rehabilitasi dan ganti rugi. Ditambah dengan 3 kewenangan lagi, memeriksa sah atau tidak sahnya penyitaan, memeriksa sah atau tidak sahnya penggeledahan, dan ditambah lagi dengan memeriksa sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Bahkan sebenarnya di dalam beberapa putusan pra-peradilan itu juga sudah memperluas. Contohnya misalnya turut memeriksa sah atau tidak sahnya pemasangan polis lain, memeriksa sah atau tidak sahnya penetapan DPO. Nah, jadi ini diperluas di dalam praktek dalam beberapa putusan pra-peradilan. Nah, terkait dengan sah atau tidak sahnya alat bukti, keluar Perma nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan larangan mengajukan upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan dan menyatakan bahwa pra-peradilan hanya boleh memeriksa aspek formal terhadap 2 alat bukti. Nah, ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat di dalam praktek penegakan hukum pada kasus-kasus pra-peradilan adalah berakibat ditolaknya permohonan pra-peradilan. Nah, mengapa ditolak permohonan pra-peradilan? Karena hakim pra-peradilan beranggapan sudah cukup 2 alat bukti. Dan pemeriksaan 2 alat bukti itu berhenti pada kuantitas. Padahal mestinya tidak berhenti pada kuantitas. Mestinya juga berangkat juga pada pemeriksaan kualitas alat bukti. Dan istilah saya itu adalah relevansi alat bukti. Jangan sampai yang diperiksa sekedar kemudian hakim hanya memeriksa pokoknya ada 2 alat bukti lalu kemudian permohonan pra-peradilan ditolak. Nah, kita harus pelajari kenapa dimunculkan kewenangan pra-peradilan untuk memeriksa sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Ya, ini dalam rangka lebih menjamin rasa keadilan. Karena bukan tidak mungkin orang ditetapkan sebagai tersangka secara sepihak tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, tanpa didukung alat-alat bukti yang sah. Nah, pengertian alat bukti yang cukup selama ini ditafsirkan pertama ada alat bukti, minimal 2 alat bukti, kemudian alat bukti itu diperoleh dengan cara yang sah, menurut dan berdasarkan undang-undang. Relevansi alat bukti atau kualitas alat bukti itu sering diabaikan dan dianggap itu sebagai pemeriksaan pada pokok perkara. Padahal pada pokok perkara yang diperiksa itu adalah kekuatan alat bukti. Nah, sebenarnya dengan adanya penetapan tersangka itu harus didukung oleh minimal 2 alat bukti, sebenarnya menyederhanakan sistem peradilan. Jadi tidak ada lagi nanti di sini orang ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian di pengadilan itu ternyata dibebaskan.
karena tidak cukup alat bukti. Nah, idealnya ketika orang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, bukti ini harusnya benar-benar meyakinkan, kuat, dan hampir 90% di putusan pengadilan nanti orang juga akan terhukum. Jadi proses penetapan tersangka itu sudah mendekati 80% dari keyakinan bahwa orang ini bersalah. Jadi jangan sampai nanti kan jadi sia-sia ya kalau misalnya orang ditetapkan sebagai tersangka, hak asasi orang sudah dirampas, orang ditahan, kemudian ternyata di pengadilan alat buktinya tidak relevan. Nah, maka saya kira itu adalah sebuah kesia-siaan, ketidakhati-hatian dalam menggunakan sistem peradilan pidana kalau hakim pra-peradilan hanya berhenti pada memeriksa dua alat bukti dan hanya memeriksa apakah alat bukti tersebut sah atau tidak sah. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, juga perlu diuji apakah alat bukti tersebut berkualitas atau tidak, relevan atau tidak dengan persangkaan. Ya, jadi jangan sampai kemudian pokoknya asal ada alat bukti. Nah, alat bukti yang ketiga di dalam pasal 184 KUHP itu adalah surat. Ya bisa saja kan surat digunakan, sembarang surat. Ya ini misalnya contoh, surat ini misalnya. Surat ini misalnya. Padahal ini surat ini belum tentu ada hubungan. Tidak menggambarkan persangkaan orang sebagai pelaku tindak pidana. Nah, pokoknya asal ada alat bukti. Dan saya kira naif sekali kalau kemudian hakim pra-peradilan hanya berfokus pada Perma nomor 4 tahun 2016. Saya kira harus ada penemuan hukum, harus ada kearifan, harus ada kebijaksanaan, harus melakukan terobosan hukum untuk menggali apakah alat bukti yang dihadirkan itu relevan atau tidak. Kalau alat bukti tersebut tidak relevan, harus dianggap tidak ada alat bukti. Kemudian juga mestinya terkait dengan SEMA nomor 1 tahun 2018, mestinya hakim pra-peradilan juga harus menilai. Jangan sampai kemudian ini menghalang-halangi orang dalam proses pencarian keadilan. Karena hari ini mudah saja penetapan DPO. Begitu dua kali dipanggil, orang yang dipanggil tidak ditemukan, akan keluar status DPO. Dan ini berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia. Mengapa? Karena sepihak dapat dilakukan oleh penegak hukum, oleh penyidik. Padahal di dalam peraturan Kapolri yang lama, peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, dan peraturan Perkaba nomor 30 tahun 2014, itu dinyatakan bahwa penetapan DPO itu setelah 3 kali orang dipanggil berturut-turut tidak datang, baru kemudian ditetapkan sebagai DPO. Dan pemanggilan itu menurut pasal 227 KUHP itu jelas harus dipanggil secara patut dan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Tidak bisa dititipkan, tidak bisa dikirim lewat pos. Nah, memang peraturan Kapolri yang lama itu dicabut dengan peraturan Kapolri yang baru nomor 6 tahun 2019. Tetapi Perkap nomor 6 tahun 2019 itu tidak mengatur bagaimana tata cara penetapan DPO. Pengaturan DPO itu hanya bersifat sederhana saja, dan artinya kalau menetapkan DPO itu harus mengacu kepada peraturan lama. Dan SEMA nomor 1 tahun 2018 ini dapat menghambat pencarian keadilan oleh warga masyarakat. Karena dengan alasan orang itu ditetapkan sebagai DPO, maka hakim pra-peradilan diwajibkan untuk menolak. Nah, memang secara moral ya, orang yang DPO seharusnya itu adalah tidak layak dia mengajukan pra-peradilan. Kita sependapat dengan itu. Bagaimana negara menghargai mereka, mereka sendiri tidak menghargai proses hukum. Patut mereka diberikan punishment, diberikan bahwa mereka ditolak pra-peradilannya. Nah, tetapi ingat juga, hakim pra-peradilan tidak berhenti pada aspek formal saja, tapi juga harus melihat apakah proses penetapan DPO itu sudah dilakukan dengan prinsip due process of law atau tidak. Harus diperiksa juga. Kalau ternyata prinsip penjatuhan penetapan DPO itu tidak dilakukan menurut ketentuan dan cara yang diatur oleh perundang-undangan, maka harus dipertimbangkan juga. Jadi jangan cuma mentang-mentang ada penetapan DPO, ternyata kemudian jadi alasan untuk menolak. Pra-peradilan adalah hak warga negara yang memang harus diberikan ruang atau diberikan tempat untuk menggali nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin. Ada potensi penegak hukum keliru di dalam penegakan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.